Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Studio Nona Chow. Di video kali ini aku bakalan berbagi tentang tips mudah buat kita, buat teman-teman yang masih mau mulai diet dan belum ada hasil mungkin ya. Terus kayaknya berat mau mulainya kayak gimana gitu ya. Nah, aku punya rumus simple banget yang aku terapin untuk diri aku sendiri. Tapi aku nggak tahu untuk orang di luar sana bisa apa enggak. Cuman kayaknya ini adalah tips yang paling mudah karena aku tahu betul diriku tuh seneng banget makan dan akhirnya menemukan cara ini untuk bisa diet dengan santai dan mudah. Nah, sebelum kalian melanjutkan untuk menonton, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan komen juga untuk aku bikin video apa selanjutnya. Nah, oke, kita langsung aja ke videonya. Yang masih belum mulai diet dan bahkan mungkin berpikir sama seperti yang aku pikirkan dulu pada saat aku belum mulai diet dan akhirnya aku menyaksikan, maksudnya merasakan sendiri bahwa ternyata diet itu tidak sekaku yang aku pikirkan dan tidak semenakutkan yang aku pikirkan seperti dulu. Nah, oke, pikiran-pikiran yang pertama, aku dulu berpikir bahwa diet itu harus begini, diet itu harus begini. Memang, tapi tidak sekaku apa yang kita pikirkan. Oke, aku mulai dengan rumus yang ingin aku bagikan. Yang pertama, kalian bisa mulai diet tanpa olahraga. Loh, kenapa nggak olahraga? Orang di mana-mana disuruh olahraga kok dan lain sebagainya. Oke, I know. Tapi nih, untuk beberapa perkara buat kalian semua yang ngerasa diri kayaknya berat nih mau olahraga gitu kan, berat, mageran banget. Bahkan geser dari kasur pun, bangun dari kursi pun tuh kayaknya berat gitu ya. Oke, mulai diet kalian jangan dengan olahraga, tapi mulai diet kalian dengan mengatur pola makan. Oke, aku bilang kayak gini nih, kalian harus punya jam makan. Tapi sebenarnya diet itu nggak sekaku itu sih. Kalian harus sarapan jam segini, harus makan siang jam segini, harus makan malam jam segini. Nggak sekaku itu sih. Cuman untuk melatih diri di awal-awal diet, maka kalian harus menentukan jam makan kalian agar kalian tuh bisa, oh aku harus makan jam segini, aku harus makan jam segini. Jadi biar memberikan batasan-batasan untuk makanan apa saja yang akan masuk gitu. Nah, kenapa aku bilang kayak gitu? Menentukan jam makan ini mampu melatih kalian untuk membatasi diri untuk tidak nyemil setiap saat. Karena dari pengalaman aku sendiri pada saat dulu aku masih berat badan 80, 78, 80 gitu ya. Jadi aku makan dari bangun tidur itu aku udah makan guys. Kebayang kalian gimana kehidupanku begitu berantakannya dengan pola makan yang sangat berantakan. Bangun tidur ketika ada makanan atau jajan yang tersisa dari semalam, aku berpikir itu tuh, aduh sayang banget nih kalau nggak dimakan. Aduh ini kalau dibuang, ini buang-buang. Merubah itu semua guys. Jadi setiap waktu dulu itu aku kalau ada makanan itu diembat langsung, nggak tahu jam, nggak tahu batas, nggak tahu waktu, nggak tahu kalori, nggak tahu semuanya pokoknya. Apa yang ada yaitu, apa yang tersedia yaitu aku makan. Apa yang dibawain sama temen yang itu aku juga embat gitu. Jadi semuanya diembat tanpa tahu waktu. Tengah malam kah dibeli nasi goreng sama temen, atau bangun tidur kah langsung. Dan itu membuat kita jadi lost control. Beneran lost control. Kayak kalian, oh ternyata hidup ini nikmat gitu ya. Makan tuh kapan aja ada, alhamdulillah gitu ya. Tapi secara tidak langsung itu menyakiti diri sendiri gitu. Itu tips yang pertama, mengatur pola makan. Gak usah olahraga dulu. Jadi atur dulu nih pola makannya. Ya kan? Kalian tentuin jam sarapannya kalian jam berapa. Misalnya jam 9, jam 8. Mungkin kalian orang-orang yang tipe suka sarapan pagi banget bisa jam 7, jam 8 bisa lah. Terus kemudian makan siang mungkin jangan terlalu jauh, jam 12 atau jam 1 gitu. Dan makan malam itu makan, kalau aku sendiri dulu pas awal-awal yang ngaturnya itu, jadi makan malam itu aku ngaturnya sebelum maghrib. Pokoknya sebelum maghrib aku udah stop. Kenapa kayak gitu? Karena cenderung hawa nafsu makan di malam hari itu jauh lebih besar. Nah, akhirnya aku membatasi diri gitu ya. Jadi buat kalian nih jangan lepas landas juga gara-gara nggak boleh makan malam terus semuanya dimakan di siang hari gitu. Jangan juga begitu. Jadi punya batasan waktu biar kalian tahu oh makan jam segini gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah jangan banyak
pretelan-pretelan kecil pada saat makan. Kalau yang pertama kalian harus atur jam makan. Yang kedua yang paling gampang, hilangkan pretelan-pretelan saat makan. Jadi pretelan-pretelan ini kayak kerupuk, terus kayaknya kalau nggak ada gorengan tempe yang menemani tuh kayak nggak enak. Terus apalagi cocolan sambal saus yang biasanya sambal tomat yang kemasan instan itu yang full gitu ya. Terus apalagi banyak lah, biasanya orang Indonesia banyak cocolan-cocolan tuh kalau lagi makan. Nah itu coba dihilangkan. Oke, jangan dihilangkan, mungkin terlalu berat. Coba dikurangi. Jadi makannya itu makanan inti yang ada pada saat itu. Jadi ya nasi, lauk, sayur, atau daging, atau ikan, atau pokoknya makanan inti. Makanan inti, makanan yang ya udah makanan inti, makanan yang pengenyang, bukan makanan pretelan. Hilangkan, kalau bisa hilangkan, tapi kalau nggak bisa ya dikurangi. Jadi banyak kalori yang tertumpuk itu sebenarnya datang dari pretelan-pretelan makanan yang kita tambahin pada saat makan. Contoh apalagi ditambah dengan minuman-minuman yang manis seperti boba dan lain sebagainya. Nah, biasanya kalori-kalori yang ada pada kerupuk, kemudian gorengan-gorengan itu jauh lebih besar daripada kalori yang ada pada makanan kompleks kita. Jadi yang ada pada makanan utuh kita. Nah, itu yang bahaya dan itu yang tidak disadari sebenarnya. Nah, itu tips yang kedua ya. Yang ketiga adalah aku anjurin banget kalian di awal-awal diet. Kalian di awal-awal diet tolong hilangkan minuman-minuman yang terlalu berwarna-warni. Kayak boba, milkshake, capcin, kayak minuman-minuman yang biasanya kalian lihat di pinggir-pinggir jalan, itu semuanya minuman-minuman berkalori. Dan coba ganti dengan minuman putih. Kalau bisa aku sarankan kalian stok galon biar kalian lebih hemat, lebih praktis, lebih pokoknya. Jadi kalian harus membiasakan diri minum air putih. Ini harus ya. Iya harus diganti pakai air putih karena tubuh kita butuh air putih, sangat butuh air putih. Oke? Memang sih aku nggak bisa mengelakkan bahwa minuman-minuman di luar itu jauh lebih enak dan lebih menyegarkan. Cuman air putih tuh nggak ada obatnya, wuih. Itu tuh kayak kalau kalian udah kebiasaan nih air putih, dikit-dikit air putih, dikit-dikit air putih, air putih. Iya, nanti juga kalian bakalan kebiasaan dan efeknya kalian bakalan rasain di diri kalian sendiri, guys. Tapi ingat, minum air putih jangan kelebihan, sesuai porsinya. Kalau berat kalian 60 dibagi dengan 30 berarti kalian ya 2 liter lah per hari gitu. Oke? Oke, kayak gitu. Nah, kemudian saran aku yang terakhir adalah usahakan masak di rumah. Segimanapun kalian gak bisa masak, segimanapun kalian nih kata kalian para pejuang feminis ya, mungkin yang katanya masak itu bukanlah kodrat wanita. Ini bukan masalah kalian akan menjadi istri orang atau bagaimana, tapi ini masalah tentang kemandirian diri sendiri. Jadi masak itu bukan berarti kalian harus bisa masak karena akan menikah dengan orang, bukan. Kalian harus bisa masak untuk diri sendiri, mandiri dengan diri sendiri. Aku inget banget aku tuh bilang ke orang-orang, kenapa cewek harus bisa masak? Cowok juga harus bisa masak dong. Kenapa? Nanti kita bakal punya uang dong. Sombongnya nauzubillah gitu ya. Kita bakal punya uang dong, bayar pembantu dan sebagainya. Ternyata masak itu bukan sebuah beban, tapi sebuah hiburan. Setelah aku akhirnya bisa nih sedikit-sedikit ya kan masak gitu ya, setiap hari di kos belajar gitu ya, ternyata aku menemukan ada unsur kebahagiaan setelah makan masakan sendiri. Dan lebih pentingnya lagi, kita bisa ngatur kalorinya sendiri gitu sih kalau menurut aku. Nah itu rumus mudah tanpa olahraga, guys. Tanpa olahraga, bayangkan kalian coba sebulan
tanpa minuman manis, kemudian jam makan diatur, terus makannya tanpa makanan pretelan, terus kemudian usahakan selalu masak di rumah. Nanti efeknya ke duit kalian, ke pengeluaran kalian, pemasukan kalian semuanya akan stabil guys. Percaya kata-kataku. Kalau misalnya kalian udah terbiasa makan makanan rumah, terbiasa masak sendiri, itu kadang kayak males banget mau belanja keluar, males banget mau beli jajan di luar tuh males banget, dan itu akan berpengaruh banget di hidup kalian guys, percaya sama aku. Sekian itu dulu rumus mudah untuk mulai diet bagi kalian yang belum mulai diet juga karena menganggap bahwa diet itu kayaknya aduh harus olahraga, harus kayak gini, harus kayak gitu. Enggak. Jadi diet itu beneran gampang dan bisa kalian kayak jalan aja, itu tuh kayak kalian lagi ngatur pola hidup sendiri aja, bukan kayak nahan-nahan makanan gitu. Nah, oke guys, thank you banget udah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen karena di kedepannya aku akan berbagi tentang beberapa cara aku juga untuk bisa menurunkan 20 kg dalam waktu kurang dari 1 tahun. Thank you banget for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.